Anda kembali bersama kami di Forum Bristian. Pak Fahmi, kalau tadi pertanyaannya, tadi saya sampaikan, posisi gubernur, wali kota, bupati ini kan jabatan politik satu sisi. Kemudian yang menjabat adalah mereka ASN. Pak Juri bilang, ini menjamin dan memastikan mereka terikat dan tunduk pada aturan yang membatasi kewenangan yang mereka punya. Tapi di sisi lain, bukankah ini kemudian memperkuat intervensi atau pengawasan pusat yang dulu Anda mungkin punya bahasa penjelasan lebih jelas mengenai ini, kita sebut sebagai desentralisasi yang hari-hari ini kita tahu setiap daerah terutama di tingkat 2 memiliki otonomi sendiri-sendiri. Anda melihatnya bagaimana? Baik, jadi gini, kalau soal istilah bahwa gubernur, bupati, wali kota itu adalah jabatan politik, benar. Itu karena jabatan itu memang dipilih melalui mekanisme politik, melalui pemilihan langsung ataupun dipilih oleh DPRD. Namun kemudian kaitan dengan bahwa itu adalah jabatan untuk daerah otonomi, maka di situ ada kerangka yang kemudian ditentukan dalam konstitusi. Bahwa gubernur, bupati, wali kota itu dipilih secara demokratis. Itu sebetulnya manifestasi atau turunan dari prinsip otonomi daerah yang memang kita anut dalam konstitusi kita. Ini juga sebetulnya Mbak Pristi yang kemudian saya jelaskan kemarin di Kompas itu ya, bahwa kalau kita ingin memposisikan bahwa penjabat kepala daerah hari ini adalah dalam kerangka mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, dia tidak boleh dilepaskan dari posisi gubernur, bupati, wali kota itu sebagai kepala pemerintahan otonom. Makanya mekanismenya itu memang harus khusus, tidak kemudian ikut mekanisme pengisian penjabat kepala daerah yang hari ini diatur di PP 526 itu dan PP 49 tahun 2008 itu. Jadi ini kerangkanya agak beda, makanya di awal tadi saya kira apa yang tadi juga disampaikan Mbak Titi ya, ada situasi kondisi yang berbeda berkenaan dengan penjabat ini yang harus juga disikapi secara berbeda. Kalau untuk mengisi kekosongan is oke, pejabatnya sesuai PP yang ada, tapi untuk konteks hari ini kondisinya juga beda dan kebutuhan penjabatnya juga beda. Karena itu perlu pengaturan. Agar apa? Agar yang kita khawatirkan bahwa pejabat ini tetap dia akan berada dalam kerangka melaksanakan tugas-tugas sebagai pimpinan daerah otonom. Saya kira kalau ada PP khusus berkenaan dengan ini harus juga diatur begitu, karena di PP hari ini kan juga hanya diatur beberapa saja batasan kewenangan yang dimiliki oleh penjabat itu. Namun kalau ini bisa diatur lebih detail, tentunya batas-batas dalam konteks bagaimana penjabat ini berjalan atau menjalankan kekuasaan itu dalam semangat otonomi daerah, bahwa daerah yang dipimpin adalah daerah otonom, itu bisa dijalankan dengan baik, ya perlu ada ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan pelaksanaan tugas dari penjabat itu. Itu yang pertama. Kalau poin lain tadi soal ASN itu mereka harus tunduk dan taat pada berbagai peraturan perundangan sehingga tidak perlu kita khawatir mereka akan keluar dari koridor atau kewenangan yang diberikan kepadanya. Ya, kalau itu memang sudah ada ketentuan ya, ASN itu terikat dengan sumpah janjinya, ada undang-undang ASN, ada PP disiplin ASN, tapi kerangka kita kan tidak sebatas itu. Tapi ada kebijakan-kebijakan, ada keputusan-keputusan strategis yang ada di daerah itu yang perlu diambil oleh yang bersangkutan dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya? Kalau kita baca putusan MK itu ya, MK menegaskan bahwa semua kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah itu juga dimiliki oleh penjabat kepala daerah. Ini kan perlu diturunkan lebih jauh nih oleh pemerintah. Artinya ada batasan yang agak lebih longgar sebetulnya ditentukan di putusan MK itu yang agak bergeser dari apa yang hari ini ada di PP nomor 49 tahun 2008 itu. Ini saya kira menambah argumentasi untuk mendorong pemerintah ya untuk memang perlu ini untuk menerbitkan PP, tidak hanya sekedar mengatur mekanisme kriteria pejabat kepala daerah, tapi juga perlu mengatur batas atau pelaksanaan kewenangan dari pejabat kepala daerah itu sendiri. Oke, Pak Fahmi, saya coba sederhanakan. Ini mungkin Anda bisa koreksi apa yang saya tangkap dari penjelasan Anda ya. Artinya dalam konteks saat ini karena PJ, penjabat ini punya kewenangan yang sama dengan kepala daerah itu menurut MK, maka yang terjadi hari ini seseorang atau kepala daerah yang dipilih secara demokratis, artinya dipilih langsung oleh rakyat di wilayah tersebut, kemudian memiliki kewenangan yang sama, atau penjabat yang dipilih atau melalui penunjukan, begitu ya, Anda bisa koreksi, melalui penunjukan kemudian punya kewenangan yang sama dengan pejabat kepala daerah yang ditunjuk secara demokratis melalui pemilihan langsung. Jadi itu yang mau Anda katakan terjadi hari ini kalau memang mekanisme yang sekarang dipertahankan, Pak Fahmi?
Ya, jadi itu kan beberapa pertimbangan yang bisa kita baca dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi itu kan tidak bisa hanya dilaksanakan begitu saja, tapi perlu pengaturan lebih detail. Oke. Karena yang namanya kekuasaan perlu diatur detailnya seperti apa. Kalau tidak, ruang penyalahgunaan akan terbuka di situ. Kita kan tidak ingin dalam rentang waktu menjelang pemilu tahun 2024 ini, ada beberapa daerah itu total nanti itu sampai 271 kalau kita gabung dengan periode pilkada tahun 2023 nanti itu. Aha. Itu kan Ruang penyalahgunaan seperti apa, Pak ya? Fahmi? Gimana, Pak? Ruang penyalahgunaan seperti apa maksud Anda? Ya, jadi kekuasaan itu dia perlu diatur. Bagaimana dia dijalankan, batasnya bagaimana, kemudian apa saja yang bisa dilakukan, apa yang tidak boleh, itu perlu diatur. Kalau tidak, kalau hanya umum saja pengaturannya, arahannya cuman bahwa semua kewenangan dimiliki oleh pejabat kepala daerah sama dengan kepala daerah, tentu ruang itu akan memunculkan problem dalam konteks pelaksanaan kewenangan kepala daerah itu. Hal-hal seperti ini perlu diatur lebih jauh. Apakah kemudian batasan hari ini di PP 49 2008 itu dipertahankan oleh pemerintah bahwa ada beberapa aspek saja, atau ada hal-hal baru dari perkembangan yang dibutuhkan untuk rentang waktu 2022 sampai 2024 itu yang memang diperlukan. Agar apa? Agar ruang penyelenggaraan kekuasaan di daerah itu betul-betul sesuai dengan harapan kita, bahwa jangan sampai pejabat kepala daerah itu dia keluar dari semangat otonomi daerah itu. Boleh saja diangkat pejabat di daerah itu kalau MK membahasakan ini kan kewenangannya pembentuk undang-undang, oke. Namun kemudian pembentuk undang-undang perlu meyakinkan kita semua, meyakinkan publik bahwa penjabat kepala daerah itu tetap menjalankan kewenangannya sesuai dengan kerangka yang ditentukan dalam pasal 18 konstitusi kita, bahwa daerah itu, pemerintahan daerah itu dijalankan berdasarkan azas otonomi. Sehingga apapun ya jabatannya, kerangkanya mesti tetap dalam semangat otonomi daerah itu. Kalau itu, Mbak. Kalau menurut Mbak Titi, ruang potensi terjadi penyalahgunaan itu bisa ditutup tidak dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yuri tadi, begitu ya? Karena mereka ASN, mereka punya aturan yang mengikat dan membatasi kewenangan yang diberikan kepada mereka. Cukupkah itu? Ya, potensi penyimpangan itu pasti tidak bisa sepenuhnya 100% ditutup. Yang bisa kita upayakan itu adalah mengupayakan semaksimal mungkin. Nah, peraturan pelaksanaan, turunan dari pasal 201 itu sebenarnya berupaya untuk memastikan celah-celah itu bisa ditutup. Karena kenapa, Mbak Fristian? Kalau kita lihat data dari Komisi Aparatur Sipil Negara, salah satu pelanggaran yang cukup drastis meningkat adalah pada Pilkada 2020, yaitu soal netralitas aparatur sipil negara. Memang situasinya agak berbeda ya. Kalau yang ini kan memang figur-figur puncak yang mengisi posisi penjabat kepala daerah, tentu intensi pengawasannya juga akan lebih ketat. Nah, netralitas aparatur sipil negara itu ada dua problemnya. Satu, dia dipolitisir. Yang kedua adalah dia berpolitik praktis. Nah, dia berpolitik praktis ini karena banyak motif. Apakah karena hubungan kekeluargaan, mengamankan kepentingan bisnisnya, ataukah untuk kepentingan promosi karir berikut, begitu ya. Nah, ini yang sebenarnya ingin kita cegah agar tidak kemudian ruang-ruang keberadaan mereka di posisi penjabat ini juga kemudian membawa ekses pada sesuatu yang berdampak pada netralitas politik. 2024 itu sangat penting. Satu, kompetisinya akan sangat kompetitif, tidak ada lagi petahana, kepentingan partai sangat kuat, hal yang sepele bisa jadi besar, apalagi kalau dia berkelindan dengan hoax, fitnah, atau disinformasi pemilu. Dan yang kedua adalah juga ada pilkada. Bagaimana sirkulasi elit daerah itu akan berlangsung. Di peraturan yang lama, turunan Undang-Undang Pemda yang lama, penjabat itu dilarang maju di pilkada. Tapi bagaimana kalau situasinya seperti ini, Mbak Fristian? Dia hanya menjabat 1 tahun, lalu diperpanjang 1 tahun berikutnya. Contoh yang bulan Mei 2022 ya. Kalau dia 2 tahun, dia akan berakhir bulan Mei 2024. Nah, setelah itu ada pencalonan pilkada. Misalnya dia mengundurkan diri dari aparatur sipil negara. Pertanyaannya, boleh tidak dia maju di Pilkada 2024? Dia sudah punya investasi nih sebagai penjabat selama 2 tahun. Ini ada ruang perdebatan. Ada yang mengatakan dia tidak boleh mundur, tapi bagaimana kalau dia tiba masa pensiunnya? Apakah dia boleh maju misalnya di Pilkada 2024? Kan sudah punya investasi 2 tahun sebagai penjabat di daerah itu. Nah, hal-hal seperti ini perlu dibuat terang benderang
oleh pemerintah melalui peraturan turunan yang menurut Mahkamah Konstitusi juga akan meneguhkan komitmen transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pengisian penjabat kepala daerah. Jadi justru anasir politis dan juga spekulasi kontroversi politik itu yang ingin kita hindari supaya persiapan 2024 tidak terganggu, pilkada tidak terganggu, pelayanan publik tidak terganggu, penjabat pun bisa mengakselerasi program-program nasional yang juga perlu dipastikan berjalan di daerah. Oke, pada intinya dia fokus kerja begitu. Wah, ini kalau dengar narasi Mbak Titi, kami sangat wajib nih untuk menghadirkan para penjabat gubernur yang setidaknya sudah ditunjuk ada 5, tapi sayang sekali sampai segmen ini belum ada yang terhubung dan bersedia untuk bergabung. Kalau tidak ya kita bisa dengarkan begitu ya tanggapan mereka dari apa yang Mbak Titi khawatirkan. Mungkin Pak Juri yang bisa menyampaikan. Tadi Mbak Titi secara lugas dan gamblang bilang itu sangat terbuka potensinya. Secara umum juga bisa menangkap tentu. Iya, jadi kepala daerah di situ, penjabat kepala daerah di situ. Mbak Titi menyebutnya dia bisa punya investasi, dia bisa mempersiapkan diri dan tidak ada larangan yang tegas, dia juga akan bisa maju dalam Pilkada 2024 di daerah tersebut. Itu satu dari sekian banyak yang dicontohkan oleh Mbak Titi. Segala potensi ruang penyimpangan itu bisa diminimalisir dengan apa Pak Juri kalau memang dasar atau peraturan yang menjadi dasar pengambilan keputusan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini adalah peraturan lama yang tidak berdasar pada peraturan atau putusan Mahkamah Konstitusi yang diharapkan sebenarnya punya peraturan teknis yang dalam konteks tadi Mbak Titi sebut harus ada akuntabel, terbuka, transparan sehingga publik juga bisa mengawasi. Saran saya Mbak, jangan mengundang pejabat yang sekarang sedang bekerja. Mereka lagi fokus bekerja. Jadi kalau diundang nanti dianggap jadi Pak Juri aja yang jawab ya. Terkait dengan potensi terjadinya kira-kira konflik pengaturan pejabat kepala daerah terkait dengan tarikan politik menjelang pemilu Pilkada 2024. Saya ingin menyampaikan juga pesan Presiden yang sangat tegas ya, baik disampaikan secara langsung para pejabatnya maupun pada publik. Bahwa salah satu tugas pejabat kepala daerah adalah dia harus secara aktif memfasilitasi pelaksanaan pemilu dan pilkada untuk terselenggara secara sukses. Jadi sebetulnya pesannya jelas sekali, Presiden ingin pejabat kepala daerah ini membantu, memfasilitasi penyelenggara pemilu di daerah supaya bisa menyelenggarakan pemilu secara baik gitu loh. Tentu pemilu baik, pemilu berkualitas itu kita punya banyak indikator dan punya banyak ukurannya. Tapi yang jelas pemerintah tidak boleh tinggal diam, apa yang diperlukan oleh penyelenggara pemilu tanpa harus terlibat di dalam kepentingan politik atau kontestasi di daerah, kepala daerah atau pejabat kepala daerah itu harus aktif di sana. Nah, yang kedua yang ketiga terkait dengan tadi banyak masukan, sekali lagi saya ingin juga sampaikan, memang tidak salah kalau kita perlu mendetailkan, perlu membuat mekanisme yang lebih detail terkait dengan pengisian jabatan penjabat kepala daerah, sebagaimana saran banyak pihak termasuk putusan saran Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya, dalam pertimbangannya. Sekali lagi begini, kita tidak bisa atau tidak perlu juga a priori terhadap situasi di mana peraturan itu belum dibuat atau peraturan pemerintah dibuat. Pertama karena memang undang-undangnya sudah dianggap cukup untuk menjadi dasar dalam pengisian jabatan ini. Yang kedua terkait dengan aturan ini, sebetulnya penjabat kepala daerah seperti tadi saya sampaikan itu terikat dengan dua koridor hukum ya. Satu terikat oleh Undang-Undang Pilkada, terutama Undang-Undang 10 tahun 2016 dan Undang-Undang tentang ASN, di mana mereka harus terikat dengan dua undang-undang ini, dan saya kira setiap ASN akan tahu batasan-batasan apa yang dia bisa lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dan konsekuensi jika melakukan tindakan-tindakan abuse terhadap undang-undang. Baik. Masih terus bergulir, saya tidak mau mengambil kesimpulan karena masing-masing walaupun kita beda perspektif, harapan kita satu ya Mbak Titi, Pak Fahmi dan juga Pak Juri, kita punya pemimpin-pemimpin
di sejumlah 271 daerah yang bisa menyukseskan pemilu kita tanpa kemudian berbagai proses yang ada ini menuju ke pemilu serentak 2024 dan seterusnya kita harapkan tidak kemudian menghambat penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing daerah. Kita harapkan daerah-daerah tersebut tetap berjalan dengan baik, pertumbuhannya dengan baik. Ini yang kemudian mengundang atau membuat kita memperbincangkan ini pada hari ini. Termasuk juga di Forum Christian malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Titi, Pak Fahmi yang berada di Bali untuk kegiatan HTN dan juga administrasi negara, hukum administrasi negara. Sukses untuk acaranya. Pak Juri juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pada kesempatan ini. Nanti kita berjumpa lagi di perbincangan terkait dengan topik lain. Sehat selalu untuk Anda semua. Anda juga terima kasih sudah menyaksikan Forum Christian edisi kali ini. Saya Christian Grich. Sampai jumpa.